Chandra Wahyudi sebut Piala Dunia U17 yang digelar di Indonesia termasuk Surabaya bisa menjadi pembelajaran. Satu persatu mantan kembali. Secepatnya akan diumumkan. Pertahanan semakin kuat. Selamat datang kembali Koko Ari. Waduh, benar-benar kacau. Gara-gara bentrok di Stadion Gelora Joko Samudra, laga Persebaya versus PSIS terancam ditunda. Chandra Wahyudi sebut Piala Dunia U17 yang digelar di Indonesia termasuk Surabaya bisa menjadi pembelajaran. Direktur Operasional Persebaya Surabaya Chandra Wahyudi menganggap penyelenggaraan Piala Dunia U17 merupakan momen yang tepat bagi semua pemangku kepentingan yang berkecimpung dalam dunia sepak bola di Indonesia untuk belajar. Ini kesempatan bagi kita semua untuk melihat panggung atau event sepak bola kelas dunia meskipun Piala Dunia U17 ini merupakan level terendah dari turnamen FIFA. Ucapnya saat konferensi pers di Media Center Piala Dunia U17 Surabaya, Senin 20 November. Ia menambahkan sejumlah catatan terkait manajemen pengaturan penonton dan lain-lain yang sempat muncul di awal penyelenggaraan merupakan hal yang wajar. Menurut saya itu wajar karena sudah lama tidak menghelat event dunia dan ketika dilaksanakan akan ada beberapa kegagapan, katanya. Namun lanjutnya, hal tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi semua pemangku kepentingan sepak bola di Indonesia. Tetapi saat saya tahu Surabaya menjadi salah satu penyelenggara, saya masih heran mengapa gegap gempita yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak berkecimpung di sepak bola masih kurang, ujarnya. Selain itu, dirinya juga tidak setuju dengan adanya sistem shuttle bus yang dirasa kurang maksimal untuk mengurangi kepadatan di sekitar stadion. Padahal infrastruktur Stadion GBT menurut saya sudah memadai, terlebih ada 3 akses yang bisa dijangkau, salah satunya akses ke tol langsung dan lahan parkir yang begitu luas. Saya rasa tidak memakai shuttle bus juga masih bisa, ujar mantan manajer Persebaya itu. Namun dirinya tidak memungkiri bahwa Piala Dunia U17 akan menjadi pembelajaran terbaik bagi persepak bolaan Indonesia ke depan. Bisa jadi akan dimanfaatkan oleh para pelatih klub-klub yang mempunyai pemain muda, bahkan bagi para pelatih sekolah sepak bola yang akan mengajak anak asuhnya melihat langsung pertandingan kelas dunia, tuturnya. Satu persatu mantan kembali. Secepatnya akan diumumkan. Pertahanan semakin kuat. Selamat datang kembali Koko Ari. Persebaya Surabaya sedang bersih-bersih. Pemain asing untuk putaran kedua Liga 1 langsung dirombak. So Yamamoto jadi pemain asing yang baru saja out. Dia mengakhiri kerja sama dengan Green Force. Sebagai gantinya, manajemen mendatangkan Robson Duarte. Winger asal Brasil itu akan mengisi lini depan bersama Bruno Moreira dan Paulo Henrique. Lalu apakah akan ada pemain baru lagi yang datang? Info yang didapat Jawa Post, ada mantan pemain lokal yang bakal kembali. Dia adalah Koko Ari Araya. Pemain jebolan tim internal HBS tersebut kini memperkuat Madura United. Pihak manajemen belum mau terbuka soal calon pemain baru. Bursa transfer putaran kedua ini kan sampai tanggal 28 November. Artinya masih ada waktu untuk proses-proses itu, kata Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi. Dia meminta semua pihak bersabar, sebab pihak manajemen juga terus bekerja. Tapi, kan sekembalinya Koko memang terbuka. Sebab, Green Force butuh sosok back sayap. Di posisi back kanan sejatinya masih ada Arif Catur. Tapi saat dia absen tidak ada pelapis yang sepadan. Selama ini Rizwan Lauhin yang selalu diturunkan sebagai back kanan. Padahal posisi aslinya adalah stopper. Di posisi bek kiri, Reva Adi malah tidak punya pelapis setelah perginya Salman Al-Farid dan Nuri Fasya. Koko dianggap sebagai pelapis yang pas. Apalagi selama di Madura United, Koko lebih banyak turun sebagai bek kiri. Dan info yang didapat Jawa Post, Koko sudah hampir pasti berlabuh ke Surabaya di putaran kedua. Yok opo rek menurut sampean kabeh. Seneng opo nggak Koko Ari iki balik maneh nang Persebaya.
Menurut admin sebagai pengamat handal sepak bola terutama Persebaya, Koko Ari iki wis layak main maneh nang Persebaya opo maneh sisi bek kanan Persebaya iku sisi seng paling lemah selama iki. Tulisan tanggapanmu mengenai Koko Ari nang komentar ngisor iki yorek. Waduh, benar-benar kacau. Gara-gara bentrok di Stadion Gelora Joko Samudra laga Persebaya versus PSIS terancam ditunda. Jadwal Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang di Liga 1 2023/2024 terancam ditunda imbas kericuhan di Gelora Joko Samudra. Persebaya Surabaya akan menjamu PSIS Semarang dalam lanjutan pekan ke-20. Melansir situs resmi PT LIB, laga Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro. Berkandangnya Persebaya di Stadion GJS sendiri karena Stadion Gelora Bung Tomo GBT masih digunakan untuk gelaran Piala Dunia U17 2023. Namun status pertandingan Persebaya versus PSIS Semarang menimbulkan pertanyaan besar. Itu setelah terjadinya kericuhan di Stadion GJS pada Minggu 19 November. Kericuhan itu terjadi usai pertandingan Gresik United versus Delta Sidoarjo di Liga 2. Tuan rumah Gresik United harus mengakui keunggulan Delta Sidoarjo 1-2. Saat laga berakhir, situasi memanas di depan Stadion Gelora Joko Samudro, tepatnya di depan pintu masuk. Bentrokan bermula saat puluhan supporter GU berjuluk Ultrasmania berkumpul di depan pintu VIP stadion untuk melakukan demo ke manajemen atas kekalahan timnya. Namun dihadang puluhan polisi tidak diketahui bagaimana awalnya. Mendadak ada beberapa supporter melakukan pelemparan batu dan benda keras lainnya ke kaca pintu masuk tribun VIP. Kemudian supporter melakukan pelemparan bus yang akan membawa pulang pemain Deltras, serta merusak pagar besi dan fasilitas di luar stadion. Pihak kepolisian berhasil mendesak supporter ke sisi luar sebelah selatan stadion hingga kembali terjadi aksi saling lempar. Kericuhan berlangsung lebih dari 1 jam sampai polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata ke arah supporter yang berada di sisi selatan luar stadion. Terpantau, beberapa polisi mengalami luka-luka akibat bentrok dengan supporter GU. Termasuk Kabak Ops Polres Gresik Kompol Andria Diana Putra mengalami luka di kepala terkena lemparan batu saat mengamankan kericuhan. Saya berada di luar saat itu, kemudian saya masuk ke dalam ruang medis stadion. Sekarang sudah berangsur membaik, sesak nafas juga mulai membaik, kata Hari.